berikut ini saya akan menjelaskan cara memerah ASI menggunakan tangan. Yang pertama adalah kita memijat dulu payudara kita dengan 2 jari seperti ini di atas aureola, mengelilingi. Tidak ada durasi waktu yang pastinya seperti apa. Jika kita rasa sudah cukup memijatnya, lalu langkah selanjutnya adalah tangan kita membentuk huruf C seperti ini, yaitu di atas aureolanya. Kalau kita pencetnya di puting seperti ini, asinya pasti nggak keluar. Kalaupun keluar, dia akan sedikit seperti itu karena asinya terkumpul di aureola, di sekitaran aureola seperti ini. Nah, setelah itu kita dekatkan, yaitu jempol sama jari telunjuk kita membentuk huruf C seperti ini. Kalau kita ibaratkan ini jam 12, ini jam 6-nya. Lalu setelah itu kalau sudah kita rasa pas posisinya, lalu kita tekan seperti ini hingga asinya keluar secara maksimal. Ini bisa kita lakukan 5-7 menit. Setelah 5-7 menit kita rasa selesai, lalu setelah itu kita pijat lagi berulang seperti tadi. Setelah kita rasa cukup kembali, kita lakukan lagi memerah asinya, yaitu selama 3-5 menit. Sama seperti yang tadi, kita pijat lagi di sekeliling payudara kita di atas aureolanya. Lalu setelah itu kita keluarkan lagi asinya 2-3 menit. Lalu setelah itu kita lakukan lagi di payudara satunya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan ASI perah kepada anak. Posisinya anak adalah setengah duduk. Kalau kita kasih pada saat anaknya baring, otomatis dia akan tersedak. Kita kasih seperti posisi menyusui, tapi dengan posisi agak duduk, tangannya di belakang. Lalu kita bisa, yang pertama bisa menggunakan gelas. Ini gelasnya hanya ada ini, akan lebih baik kalau gelasnya itu kecil. Oh iya, sebelumnya yang tadi asinya pas kita perah, kita bisa tampung di gelas yang seperti ini. Akan lebih bagus kalau gelasnya lebih lebar sehingga asinya tidak akan keluar kemana-mana. Setelah itu kita tuang ke gelas seperti ini, kita minumkan. Nah, pada kita minumkan kepada anak, kalau usahakan dia ada di bawah lidahnya sehingga dia tidak tersedak. Selain itu, selain menggunakan gelas, bisa menggunakan sendok. Kalau menggunakan sendok, sama seperti tadi, kita kasih secara perlahan. Dan yang lalu selanjutnya kita bisa menggunakan pipet. Kalau kelebihan pipet, kita bisa nakar dan itu nggak akan tumpah kemana-mana. Kita tahu berapa mili yang masuk. Lalu yang terakhir itu bisa menggunakan botol dot. Tapi kalau menggunakan botol dot itu akan terjadi kebingungan nanti kepada bayi. Kenapa? Karena kalau menggunakan dot, anak tidak perlu usaha. Susunya akan keluar, asinya akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau kita susukan secara langsung, anak akan berusaha. Jadi memang kita usahakan adalah tetap kasih secara langsung dan kita kasih melalui gelas, pipet maupun sendok. Seperti itu. Terima kasih.